Hari ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Semangat untuk belajar semuanya? Baik anak-anak Bapak semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian akidah Islam secara tepat dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, menyebutkan dasar-dasar akidah Islam dengan benar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tujuan mempelajari akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan pengertian akidah Islam secara bahasa dan metode. Yang pertama, secara bahasa atau etimologi. Sudah berakar dari kata bahasa Arab, yaitu aqadah, yaqidu, aqadan, aqidatan. Aqadan berarti simpul atau ikatan atau perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti menjadi sebuah keyakinan. Ini diambil dari Al-Munawwir. Sedangkan secara istilah, akidah berarti suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayai. Baik, anak-anak semua sudah mengerti sampai di sini? Mari kita lanjutkan. Pengertian lain secara istilah, akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terpuncang kuat dalam wujud jiwa yang tidak dapat diungkapkan oleh keraguan. Kita akan membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Ayo, siapa yang tahu dasar-dasar akidah Islam itu apa saja? Yap, benar sekali. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Dan dasar akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah semua perbuatan, perkataan, dan takrir, sikap, diam Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun semua persoalan hidup. Dalil tentang akidah Islam. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Adapun dalil tentang akidah Islam yaitu salah satu surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dan dalil tentang akidah Islam yang lainnya yaitu terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan tujuan akidah Islam. Siapa yang tahu tujuan akidah Islam itu apa saja? Tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Dan yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari akidah Islam, tujuan akidah Islam, serta dalil dan hadis akidah Islam, dan juga hubungan antara iman, Islam, dan ihsan itu apa? Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berperilaku berakidah Islam dengan cara melatih di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. 2. Sungguh-sungguh niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Menghindarkan diri dari kemusyrikan. 4. Berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir 5. Berbuat baik kepada makhluk Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan adalah termasuk dari bagian makhluk Allah. Nah, itu adalah sebagian contoh yang harus kita lakukan untuk berakidah Islam. Semua sudah paham dan mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Akidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Dengan akidah yang benar, siswa akan memiliki landasan yang kokoh dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami secara teoritis tentang pengertian dan dasar akidah Islam, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam bentuk sikap dan perilaku positif